Selain rasa penasaran akan seperti apa mobil-mobil baru di musim 2024 nanti, satu hal yang cukup menarik untuk disimak adalah dinamika kontrak serta bursa transfer pembalap, di mana 13 dari 20 pembalap yang ada sekarang, kontraknya akan habis akhir tahun ini. Dari semua pembalap yang habis kontrak tersebut, yang paling banyak diperbincangkan belakangan adalah nasib pasangan duo Ferrari yaitu Charles Leclerc dan Carlos Sainz yang sama-sama habis masa baktinya di 2024. Kedua pembalap tersebut bisa dibilang merupakan pasangan duet terkuat yang ada di grid saat ini karena performanya yang sama-sama kompetitif dan tidak terpaut jauh. Musim lalu saja, Leclerc dan Sainz hanya terpaut 6 poin di klasemen pembalap dan nyaris membawa Ferrari mengunci posisi runner-up konstruktor, andai saja mereka lebih beruntung di fase-fase balapan penutup. Dengan level kompetitif yang ditampilkan, maka wajar jika Ferrari ingin mempertahankan kedua pembalapnya tersebut. Namun, dilema mulai muncul jika melihat seberapa besar Ferrari harus memberikan skala prioritas kepada salah satu pembalapnya. Charles Leclerc di atas kertas merupakan anak emas Ferrari yang sudah mereka poles sejak akademi, sampai kemudian berhasil membalap di tim utama sebagai salah satu talenta potensial di F1. Di tahun pertamanya bersama Ferrari, ketika ia meraih 2 kemenangan saat itu, tim langsung berani menyodorkannya kontrak jangka panjang sampai 2024. Menggambarkan seberapa percayanya Ferrari terhadap talenta spesial seorang Leclerc. Selama ini pula, pembalap Monaco tersebut diberikan peran sebagai leader tim dan berulang kali menunjukkan kapabilitasnya sebagai pembalap berbakat di F1. Hal itu membuat posisi Carlos Sainz dalam negosiasi kontrak baru kurang menguntungkan karena statusnya di sini adalah sebagai pembalap kedua ataupun pembalap support. Meskipun Frederick Vasseur berulang kali menolak anggapan perbedaan status tersebut, namun jika dilihat dari bagaimana Ferrari memprioritaskan pembalapnya, jelas jika ada perbedaan treatment yang diberikan antara Leclerc dan Sainz. Seperti di kasus negosiasi kontrak ini, Ferrari lebih berani memberikan Leclerc jaminan durasi yang lebih panjang dengan klausul-klausul tambahan di dalam kontraknya. Kontrak baru Leclerc kabarnya akan diperpanjang sampai musim 2029, di mana kontrak tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase pertama sampai musim 2026, di mana Leclerc bisa memilih opsi perpanjang sampai 2029, atau ia bisa mengaktifkan klausul exit untuk pergi dari Ferrari, seandainya mereka tidak kompetitif. Berbeda dengan Carlos Sainz, yang negosiasinya berjalan sedikit alot, karena Ferrari cuma bersedia memberikannya perpanjangan 1 tahun saja, sementara sang pembalap ingin bertahan di Maranello sampai setidaknya 2 tahun ke depan. Kenapa Ferrari tak mau memberikan Sainz durasi kontrak lebih dari semusim? Jawabannya adalah karena Ferrari saat ini sedang mencoba untuk bermain hati-hati, mengingat Charles Leclerc yang belum tentu mau untuk menandatangani kontrak barunya, dan peluang terbuka untuk merekrut pembalap lain pada 2025 nanti. Leclerc sampai sekarang masih dicoba untuk dibujuk dan dirayu oleh manajemen Ferrari, termasuk sang presiden John Elkann juga sampai turun gunung untuk meminta sang pembalap stay di sana. Leclerc sendiri sebenarnya tidak punya opsi lain selain bertahan di Ferrari, karena pintu untuk pindah ke tim lain sudah tertutup untuk saat ini. Namun diyakini jika pengkoleksi 5 kemenangan di F1 itu sekarang sedang melihat situasi apakah Ferrari menunjukkan tanda-tanda kebangkitan performa atau tidak. Oleh karena itu, Ferrari harus memberikan prioritas utama ke pembalap kesayangannya tersebut dan mengesampingkan Sainz yang posisinya masih cukup terbuka dengan opsi-opsi lain di luar sana. Ferrari dianggap masih menyimpan ketertarikan terselubung terhadap sosok Alex Albon dan Lando Norris. Kalaupun Sainz susah diajak negosiasi, mereka bisa mengambil pembalap seperti Albon untuk menggantikan posisinya musim depan. Berbeda dengan Leclerc, yang andai saja dia minggat dari tim, maka akan sulit untuk mencari penggantinya. Padahal sebenarnya, peran Carlos Sainz di dalam tim sangatlah krusial dan tidak bisa disepelekan begitu saja. Malah seharusnya Ferrari harus coba berikan Sainz prioritas yang sama dengan memberikannya kontrak minimal sampai 3 tahun ke depan. Hal itu karena Sainz memiliki aspek-aspek yang tidak dipunyai oleh Charles Leclerc dalam hal membawa Ferrari ke jalur perebutan juara lagi, dan inilah yang harusnya dilihat oleh tim mengenai seberapa jauh kapabilitas dari pembalap Spanyol tersebut. Secara garis besar, memang skill Carlos Sainz berada di bawah Leclerc dengan perbedaan driving style di antara keduanya. Tapi sejatinya Sainz adalah pembalap yang lebih matang daripada rekan setimnya tersebut. Sainz yang sudah berada di F1 sejak 2015 dan mayoritas waktunya ia habiskan untuk berduel di papan tengah yang super ketat.
membuatnya lebih matang baik secara mentalitas ataupun decision making saat balapan. Kemampuan racecraft atau race ability dari mantan pembalap Toro Rosso ini harus diakui satu atau bahkan dua level lebih tinggi daripada Leclerc, yang mana ia dulu pernah mengakui kalau ia harus belajar lebih banyak kepada Sainz soal manajemen balapan. Berulang kali sejak musim lalu, kita bisa saksikan betapa dewasanya Sainz saat mengambil keputusan-keputusan ketika balapan. Beberapa kali ia mengintervensi strategi yang diberikan oleh tim dan tidak ragu untuk memberikan saran atau bahkan berinisiatif dengan strateginya sendiri. Salah satu yang terkenal tentu kemenangannya di GP Singapura musim lalu, yang merupakan buah dari kecerdikan Sainz dalam membaca situasi saat balapan dengan memberikan Lando Norris DRS demi mengamankan posisi pertamanya dari kejaran duo Mercedes. Kemampuan dan kejeliannya itulah yang membuat Sainz cukup spesial dan bisa diandalkan di saat-saat yang diperlukan. Selain soal manajemen balapan, pemahaman Sainz soal teknis mobil juga jauh lebih baik daripada Charles Leclerc. Pembalap 29 tahun ini dianggap punya feedback yang sangat presisi dan bisa mengetahui berbagai permasalahan di mobil serta elemen mana saja yang perlu diperbaiki. Sementara Leclerc, kita tahu jika dia cukup terpaku dengan satu gaya driving style yang sangat spesifik cuma untuk dirinya, dan itu sedikit menghambat dalam hal pemahaman teknis. Itulah mengapa Ferrari mencoba untuk mendengarkan saran Sainz di pertengahan musim 2023 dengan mobil yang lebih understeer, dan mereka berhasil dengan 2 kali pole position yang ia raih, serta 1 kemenangan di Singapura. Sebelum kemudian upgrade floor di Suzuka, kembali membuat mobil Ferrari lebih mengalami oversteer dan kembali menyulitkan Sainz di fase-fase penutup musim 2023. Kesulitannya Sainz di akhir musim seakan-akan menutupi performa api yang ia tampilkan sepanjang 2023, di mana ia mampu secara konsisten bersaing dengan Leclerc dan berulang kali finish di depan rekan setimnya itu. Namun setidaknya keberhasilan Sainz meraih kemenangan dan 2 kali pole itu menunjukkan jika ia mampu bersinar seandainya semua feedback dan sarannya dikabulkan oleh tim. Memang, ex-pembalap McLaren ini masih memiliki kekurangan yang bersifat fundamental seperti gaya balapnya yang cenderung konservatif dan tidak seagresif Leclerc. Lalu ketika pengembangan mobil Ferrari sepenuhnya dibuat oversteer, Sainz seringkali tidak bisa mengikuti dan kesulitan beradaptasi, yang mana bakal berujung ke rentannya ia membuat kesalahan. Tapi sekali lagi, dengan kapabilitas dan kematangan mentalnya, Ferrari harusnya berani untuk memberikan kontrak minimal 2 atau 3 tahun ke depan. Peran Sainz masih terlampau besar dan tidak adil jika hanya diberi kontrak 1 tahun perpanjangan saja. Bahkan, Sainz bisa menjadi figur kunci di masa depan jika Ferrari bisa kembali kompetitif di barisan depan, dan kehadirannya harus dipertimbangkan sebagai bagian dari rebuilding tim menuju regulasi baru 2026 nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.